Santoso dan semua yang banggakan. Saya ingin presentasi tentang toleransi dan signifikasi pluralisme. Toleransi signifikasi pluralisme. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Menghadirkan perbedaan dalam beragaman perlu menerapkan toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, percaya kepada antar memandang yang bertentangan dengan diri. Berdasarkan secara bahasa, toleransi dapat maknai sebagai kemampuan seorang untuk bersabar dan diri terhadap hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap tadi, perpecahan individu maupun kelompok terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama pada ruang pluralisme diantaranya politik, budaya, dan agama. Kedua, Anton M. Molino. Anton M. Molino berpendapat yang pluralisme adalah sesuatu yang beri makna jamak atau ganda dari kebudayaan yang beda dalam masyarakat. Rasa hormat terhadap kebudayaan lain, sikap saling menghargai adalah dasar terciptanya pluralisme. Ketiga, Syamsul Ma'arif. Menurut Syamsul Ma'arif, pengertian pluralisme adalah suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Keempat, Santrok. Santrok menyatakan pengertian pluralisme adalah penerimaan tiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya harus dipertahankan dan dihargai keberadaannya. Yang kelima, Webster. Pengertian pluralisme menurut Webster yakni keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras, dan etnis yang mempertahankan visi berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian, kondisi ini menciptakan sebuah masyarakat yang hidup saling berdampingan dalam keberagaman yang ada. Manfaat pluralisme. 1. Menumbuhkan sifat yang saling menghargai antar masyarakat dengan keberagaman yang ada. Kedua, membentuk masyarakat yang mengutamakan sikap toleransi menyikapi perbedaan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Keempat, membentuk masyarakat yang lebih modern karena berpikir lebih maju. Kelima, ciptakan lingkungan yang tenang, rukun, damai, dan saling tolong-menolong. Dampak positif dan negatif pluralisme. Dampak positifnya, memahami perbedaan, masyarakat lebih modern, meningkatkan pendapat negara. Yang terakhir, meningkatkan daya tarik tulis. Dan dampak negatifnya, pertama, menimbulkan persaingan, kedua, menimbulkan rasa egois, ketiga, menimbulkan gesekan sosial, dan yang terakhir, menimbulkan sikap individualisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya, silakan. Nanti bisa lewat chatting ya pertanyaannya. Ya, sebentar Bapak. Ya, baik. Untuk ini nanti kita setelah presentasi semua selesai nanti kita absen ya. Absen. Yang belum masuk ditunggu gitu ya. Yang belum masuk ditunggu. Yang belum on cam tolong on kamera ya. Yang belum on kamera tolong on kamera, kecuali lagi sholat, lagi ke toilet. Yang belum sholat lah ya. Yang mau ke toilet silahkan. Oke, nanti kita foto lagi ya. Siapa? Masih ada lagi sih Pak? Masih Bapak, 2 lagi. Oh, 2 lagi, baik. Lagi ditunggu ya. Ya, Anggi, ada Anggi Agustin? Ada Saya Pak. Ya, silakan Anggi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bapak Gunawan Santosa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah multikultural. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin dengan NIM 2021 0810 2094. Saya ingin mempresentasikan tentang materi toleransi dan signifikansi pluralisme. Yang pertama, pengertian pluralisme dan toleransi. Next. Pluralisme adalah sebuah paham yang menyatakan tentang sikap terhadap keadaan yang menyebut baik dalam konteks sosial, budaya, politik, dan agama yang saling berdampingan dan bekerja sama dengan berinteraksi antara penganut satu agama dan penganut agama lainnya. Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya berarti sikap dan perbuatan yang melanggar adanya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Next. Yang kedua, ada konsep pluralisme dan toleransi. Konsep pluralisme ini lahir dari latar belakang pemikiran dan kondisi sosial, politik, dan budaya tertentu. Artinya bahwa pluralisme itu merupakan suatu konstruksi sosial. Pluralisme dalam konteks dan aplikasinya barangkali tepat diterapkan di satu wilayah tertentu, namun tidak tepat dan bahkan menghasilkan persoalan baru di tempat yang lain. Konsep toleransi yang ditawarkan dalam Islam sangatlah rasional dan praktis, tidak berbelit-belit. Namun dalam hubungannya dengan keyakinan akidah dan ibadah. Umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka, demikian juga dengan tata cara beribadahnya. Next. Yang ketiga, macam-macam pluralisme dan toleransi. Next. Macam-macam pluralisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, pluralisme perspektif. Menurut Joel M. Caron, perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Yang kedua, pluralisme hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesis berarti pendirian, pendapat, dan kepastian. Jadi bisa disimpulkan hipotesis jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga harus dibuktikan terlebih dahulu. Next. Yang ketiga, ada macam-macam toleransi. Toleransi dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama dalam kerangka epistemologi Islam untuk merumuskan konsep toleransi dan Islam dalam Islam. Yang kedua, toleransi pada masa Nabi, yaitu ajaran Islam hadir sebagai petunjuk keselamatan bagi umat manusia. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Next. Yang keempat, pengertian signifikansi pluralisme agama. Dalam kondisi semacam ini, manusia akan semakin intim dan mendalam-dalam mengenal dan memahami orang-orang lain, sekaligus akan lebih mudah terbawa pada penghayatan konfrontasi langsung. Artinya, yaitu pendidikan multikultural adalah konsep eksklusif yang digunakan untuk menggambarkan keragaman praktis
program dan materi pendidikan yang dirancang untuk membantu anak didik yang berasal dari berbagai kelompok berbeda agar mengalami kesetaraan pendidik. Yang kelima, pentingnya universalitas Islam dan pentingnya pluralisme dan dialog. Yang pertama, pentingnya universalitas Islam. Dalam universalitas sangat penting karena Islam adalah agama yang universal. Karenanya ajarannya diharapkan mampu mengakomodasi setiap kultur kehidupan dimanapun dan kapanpun. Islam yang tumbuh dan berkembang di Jazirah Arab tidak bisa terlepas dari kebudayaan masyarakat setempat. Yang kedua, pentingnya pluralisme dan dialog. Pluralisme keagamaan itu sangat penting karena tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Namun, pluralisme agama akan menimbulkan dampak tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi agama. Dan dialog agama pun yang sangat penting perlu diperhatikan dalam dialog ini. Menurut Hang Kungs adalah bahwa setiap orang beragama harus membuktikan ke bawah. Bisa, Wi. Keimanannya masing-masing. Keimanannya masing-masing. Next. Yang Percepat ya. keenam, dialektika Al-Quran dalam pendidikan. Next. Berbicara proses dialektika Al-Quran dengan realitas Arab berarti menelaah cara teks Al-Quran berdialog dengan konteks. Namun perlu diketahui yang dimaksud dengan konteks di sini bukan sekedar peristiwa yang melatar belakangi munculnya satu teks, tapi lebih tepatnya adalah sosial histori masyarakat Arab sebagai tempat turunnya Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Adakah yang mau bertanya, nanti bisa chatting ya. Oke, nanti kita kenalannya sambil di raise hand ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Satu lagi ya, Siva ya. Ya, Bapak. Ya, silakan Siva. Mudah-mudahan nanti bisa kita kita data ya, siapa yang bertanya, siapa yang presentasi ya, dan nanti ini Bapak catat nih di sini ya. Jadi setiap yang bertanya itu Bapak catat di sini. Dan untuk memperingat dan serta memperjelas, nanti tolong di list lagi ya, seperti biasa di grup. Nanti nama yang presentasi, nama yang bertanya siapa saja. Oke, silahkan. Ini punya siapa nih? Toleransi dan signifikansi pluralisme. Dwi. Oke, Dwi. Ketemu lagi ya. Oke, kemarin presentasi, sekarang presentasi lagi Dwi. Silahkan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Gunawan Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang toleransi dan signifikansi pluralisme. Next lagi. Pengertian dan konsep toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku seseorang. Adapun konsep dari toleransi yaitu sikap toleransi sangatlah penting.
sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, suku, budaya yang cukup keberagaman, dan bahasa daerah yang cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Next. Pengertian dan konsep dari pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural, yang artinya jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak atau tidak satu kebudayaan. Berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima asalnya keberagaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Adapun konsep dari pluralisme merupakan bagian dari multikultural. Maka pluralisme diartikan sebagai menerima perbedaan atau menerima perbedaan yang banyak. Dalam konteks penggunaan kata pluralitas dalam tulisan ini, penulis mengartikan sebagai keberagaman, termasuk keberagaman agama. Dalam kehidupan sehari-hari sebelum dicampuri dengan kepentingan ideologis, ekonomi, sosial, politik, agamis, dan lain-lainnya. Manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralisme secara ilmiah tanpa begitu banyak mempertimbangkan sebagai pada tingkat benar tidaknya realita pluralisme. Dalam tulisan ini penulis mengartikan sebagai keberagaman terbentuk keberagaman agama. Next. Signifikansi pluralisme agama. Pluralisme adalah penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosial yang secara pribadi pengaruh diri mereka. Sebagai sebuah ciri keberagamaan, pluralisme dan pluralitas sering dikacaukan. Pluralitas suatu realita nyata, sedangkan pluralisme sebuah kesadaran akan realita. Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti pelindung negara terhadap hak-hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Pluralisme berarti membangun toleransi. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis. Next. Pentingnya universalitas Islam. Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Ia sesuai untuk semua golongan manusia. Universalan Islam pertama sekali kelihatan pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, dan derajat. Inti ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Suatu implikasi yang sangat penting dari ajaran tauhid tersebut adalah kesatuan umat Islam. Di segi hukum, keuniversalitas Islam itu juga terlihat pada prinsip-prinsip hukum yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip kesatuan umat manusia tersebut, hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang tanpa diskriminasi. Next. Pentingnya pluralisme dan dialog. Dialog agama merupakan sebuah solusi bagi timbulnya klaim-klaim kebenaran dari para penganut agama yang berbeda di masyarakat. Agama seharusnya dipahami sebagai fenomena sosial budaya, karena agama ditemukan pada semua bentuk masyarakat, mulai yang sangat primitif sampai yang sangat modern. Dalam dialog agama yang dicari bukanlah soal siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Dialog mengajarkan penganut agama mampu menghargai pendapat berbeda, mampu melakukan kompromi dan konsensus dalam menghadapi persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Next. Dialek Al-Quran dalam pendidikan. Pendidikan menurut Al-Quran adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan secara etimologis, pendidikan dimaksudkan sebagai usaha atau proses untuk menumbuh kembangkan potensi pembawaan atau fitrah anak secara berangsur-angsur dan bertahap sampai mencapai tingkat kesempurnaan dan mampu melaksanakan fungsi dan tugas-tugas hidup dengan sebaik-baiknya. Adapun al-ta'lim digunakan dalam pengertian usaha untuk menjadikan seorang anak mengenal tanda-tanda yang membedakan
sesuatu dari lainnya dan mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang benar tentang sesuatu. Istilah al-ta'lim dalam hal ini dikonotasikan sebagai usaha penerus informasi atau pengetahuan dari pengajar ke siswa. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sudah selesai semua Siva ya? Ya, Bapak sudah. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke absensi.